Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rawit Sartika. Saya adalah dosen pada program studi Hubungan Masyarakat, Fakultas Komunikasi dan Bahasa, Universitas Bina Sarana Informatika. Izinkan saya untuk melakukan pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Yang mana mata kuliah ini adalah mata kuliah yang saya ampu. Identitas dari mata kuliah ini adalah nama mata kuliah, etiket dan pengembangan diri, SKS mata kuliah, 2 SKS, rumpun mata kuliah, inti keilmuan program studi, diberikan pada mahasiswa semester 1, program studi hubungan masyarakat. Deskripsi mata kuliah mengenai pengembangan kepribadian dalam dan luar, etiket bersikap dan juga bergaul, pengembangan pribadi seorang public relation, citra diri, practice communication skill. Dengan demikian, mahasiswa dapat memahami secara keseluruhan mengenai bagaimana cara mengembangkan kepribadiannya, baik dalam maupun luar, dengan menerapkan beberapa simulasi atau praktek dan analisa suatu kasus mengenai potensi diri. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, saya hanya mengambil satu pertemuan dari 14 pertemuan yang akan saya berikan, yaitu mampu membangun kompetensi diri. Kemudian mahasiswa mampu menyelesaikan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian, terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Sedangkan sub CPMK-nya, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang positive thinking dan kreativitas. Sedangkan untuk bobot penilaian, kehadiran 15%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 35%. Sedangkan untuk asesmen yang akan saya lakukan adalah tes tertulis, kemudian tes kinerja atau praktek, dan tugas atau portofolio. Untuk range nilai itu sendiri, mahasiswa akan mendapatkan nilai A pada range 80-100, nilai B pada range 70-79, nilai C pada range 60-69, nilai D pada range 31 sampai dengan 59, dan nilai E pada range 0 sampai dengan 30. Sedangkan referensi pustaka yang saya gunakan dalam perkuliahan ini adalah yang pertama dari Abraham Amit 2005, Mengupas Kepribadian Anda. Kemudian yang kedua dari Alexandra Tony 2009, 7 kunci untuk mengembangkan karisma pribadi. Yang ketiga dari Bartens K 2001, Etika. Kemudian yang keempat, Hariwijaya 2008, Pengembangan Pribadi. Sedangkan yang terakhir dari Kumar Vijaya 2009, Buku Kecil Tentang Etiket. Berikut adalah contoh proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita bertemu lagi di mata kuliah Etiket dan Pengembangan Diri.
Untuk pertemuan ke-9 ini, kita akan membahas mengenai positive thinking. Ya, sebelum saya masuk ke materi, menurut kalian nih, positive thinking itu apa? Sepintas yang kalian tahu lah, berpikir yang baik. Ada lagi? Positive thinking. Kenapa? Berpikir yang baik. Berpikir yang baik. Selain itu, positive thinking, kan kita sering ngomong ya, sering kalian itu kalau sedang dalam pergaulan gitu, berteman, kalau lu nggak positive thinking. Jadi positive thinking itu adalah berpikiran yang baik gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di pertemuan ini nanti ya, setelah kalian selesai mengikuti perkuliahan ini, diharapkan kalian itu dapat memahami dan menjelaskan tentang positive thinking dan kreativitas. Kenapa ada tambahan kreativitas di sini? Karena biasanya orang-orang yang berpikiran positif, maka pikiran itu akan jauh lebih luas lagi. Bahkan bisa mengarah kepada kreativitas karena tidak ada hal yang menghalangi dia gitu loh untuk berpikir lebih luas lagi, harus seperti apa, harus bagaimana gitu ya. Ini adalah tujuan dari perkuliahan kita pada pertemuan ke-9 ini. Nah, cara berpikir manusia itu sebenarnya ada dua. Yang pertama, berpikir positive thinking atau berpikir yang baik ya. Kedua, negative thinking, berpikir yang cenderung ke arah negatif. Nah, kalau untuk berpikir positif, ini adalah cara pandang dan cara berpikir manusia dalam menghayati peristiwa-peristiwa keseharian secara positif. Biasanya ini kita siap manakala segala sesuatunya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, itu kita baru tuh bisa berpikir positif tuh. Tapi kalau sesuatu itu tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan kehendak kita, pikiran-pikiran negatif itu pasti muncul. Gitu. Ya, karena memang di dalam pikiran kita, dalam otak manusia itu ya itu cuma dua itu. Negative thinking atau positive thinking gitu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan lebih membahas itu adalah tentang positive thinkingnya gitu ya. Walaupun sebenarnya dalam diri manusia itu terkadang memang suka ada pikiran-pikiran negatif. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengendalikan pikiran negatif sehingga pikiran positif itu terbentuk gitu. Karena memang berpikir positif itu harus melalui proses, tidak bisa instan. Karena apa? Sesuai dengan hati kita, terkadang kita itu merasa tidak suka, tidak enak, segala sesuatu itu terjadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kita itu siap manakala sesuatu terjadi itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Makanya kita jadi bisa berpikir lebih positif lagi, gitu ya. Jadi kalau nanti di dalam diri kita timbul perasaan pikiran positif atau pikiran negatif, ya memang begitu. Itu manusia itu cara berpikirnya memang ada dua. Nah, sikap negatif adalah sikap yang lebih dari sekedar bermuka sedih. Jadi, sikap negatif itu bukan hanya kepada raut wajah yang sedih saja, tapi jauh lebih dalam lagi menyangkut pada pola pikir, gitu. Ya, ketika kita sudah sedih, kita tidak suka, pasti pola pikir kita itu akan mengikuti rasa itu gitu. Misalnya contoh, hari ini kamu udah bad mood nih, berangkat dari rumah bad mood. Segala sesuatu yang terjadi, mau di jalan, mau di kantor, mau di kantin, pasti menurut kamu semuanya tidak baik. Hari ini tidak baik-baik saja. Sebenarnya yang mempengaruhi kita berpikir seperti itu apa? Menurut kamu nih, kalau kamu dari rumah berangkat sudah bad mood, muka kamu nih udah ditekuk, pasti orang tahu kenapa sih dia kayaknya lagi bete ya, kan gitu ya. Kenapa? Karena itu tampak ya. Jadi ciri fisik bisa dilihat. Nah, ketika kamu sudah beraut wajah sedih, kamu sudah bad mood dari rumah, keseharian hari-hari kamu pasti kamu lalui dengan dengan perasaan yang tidak karuan. Nah, menurut kamu itu terjadi karena disebabkan apa? Bad mood, sedih itu permainan apa sih? Perasaan. Ya, perasaan. Ya, karena dari perasaan kita. Perasaan, kemudian
ke persepsi pikiran. Ya, ke persepsinya, ke pikiran kita, gitu ya. Dia kenapa ya? Hari ini kok jutek, jutek kita, padahal yang tidak baik-baik saja kita. Kemudian supir angkot, ya, supir angkot di jalan tuh bisa jadi masalah buat kita. Kalau hari itu kita sudah mulai dengan sikap negatif, gitu ya. Jadi sikap negatif tidak akan berakibat yang baik untuk kita ke depannya. Bahkan sikap negatif itu bisa memutus kita menjadi lebih baik lagi, memutus kita untuk menjadi seseorang yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi daripada kita yang sekarang, gitu. Kemudian katanya seorang ahli ya, Taylor itu mengatakan bahwa seseorang cenderung berperilaku sesuai dengan pikiran dan keyakinan masing-masing. Seseorang yang selalu berpikir positif akan lebih berhasil bila ditunjang dengan cara berpikir kreatif. Jadi memang ada ininya ya, ada kaitannya antara berpikir positif dan kreativitas. Kalau kamu bisa menjelaskan apa kaitannya antara berpikir positif dan kreativitas? Bagaimana kaitannya berpikir positif dengan berpikir kreatif? Kalau berpikir positif, mungkin yang tadinya kita sempat negatif thinking ya cuman kayak mungkin dia niatnya baik atau segala macamnya. Tapi kalau kreatif itu lebih ke sambil cari solusinya mungkin. Nah, cari jalan keluar. Iya, ya. Jadi proses kalian berpikir mencari solusi itulah yang dinamakan dengan berpikir kreatif. Jadi kalau kita berpikir positif akan banyak pikiran-pikiran positif lainnya gitu loh yang mengiringi gitu ya. Jadi kreativitasnya di situ untuk berpikir positif. Kemudian, ciri orang yang berpikir positif, satu, menikmati hidupnya. Menikmati nggak sih kita? Menikmati ya. Kemudian setuju jadi ya. Kalau yang kedua, melihat masalah sebagai tantangan. Ya, setuju. Mensyukuri apa yang dimilikinya, mengenyahkan pikiran negatif, segera setelah pikiran itu terlintas di benak. Susah nggak sih yang nomor 4? Susah, Bu. Kenapa susah? Karena kita punya ego. Tuh. Karena kita punya ego, karena kita punya pikiran kita sendiri, gitu ya. Jadi mengenyahkan pikiran negatif segera setelah pikiran itu terlintas di benak. Tidak mendengarkan gosip yang tidak menentu benar. Kita nggak mendengarkan gosip. Suka ngedengerin gosip nggak sih? Baper gak? Suka baper ya. Iya. Padahal itu kebenaran. Misalnya itu kebenaran gitu. Tapi kan ada rasa kenapa harus lu ngomongin di belakang. Kan ada bisa ngomong langsung. Iya. Tapi kadang kalau kita pikirannya positif malah menghiraukan sih. Jadi ya udahlah gosip doang. Jadi lagi-lagi di sini kental sekali untuk berpikir positif itu dengan mindset kita ya. Karena kalau mindset kitanya itu tidak kita kendalikan secara positif, maka apapun yang dilakukan oleh orang lain itu pasti akan menyakiti kita. Kalaupun benar itu menyakiti kita, tinggal bagaimana kita menyikapinya, gitu ya. Kemudian yang kelima, keenam, tidak tapi langsung bertindak. Iya, tidak bikin alasan tetapi langsung bertindak. Yang ketujuh, pikiran terbuka untuk menerima saran dan ide, menggunakan bahasa positif. Kesembilan, menggunakan bahasa tubuh yang positif. Kalau menggunakan bahasa tubuh yang positif yang seperti apa sih? Senyumin aja. Masalah seberat apapun ya senyumin aja, gitu ya. Padahal seperti apa? Padahal hati menangis gitu ya. Tapi ya udah, mau bagaimana lagi kan gitu ya. Kemudian peduli pada citra diri. Maksudnya apa nih peduli pada citra diri? Personal branding. Ya, personal branding. Kemudian
ya kita lebih berpikir ke depan. Kalau misalnya kita nanggepinnya secara negatif, itu bakal jadi penilaian kita, personal branding kita. Kalau misalnya ada A ngomongin terus kita jawabnya dengan temperamen atau kekasaran, ya pasti orang mikirnya, orang ini temperamen ya, emosian, dan personal branding kita jadi jelek. Jadi kita sebisa mungkin kontrol emosi biar personal branding kita tetap bagus. Betul. Ya, jadi orang yang berpikir positif, dia akan peduli dengan citra dirinya dia sendiri, gitu loh. Karena kalau orang marah itu tidak terkendali tuh, ya, bahasa yang dikeluarkan. Kemudian apalagi gestur tubuhnya sampai nunjuk-nunjuk begini. Apalagi kalau kita misalnya berhadapan dengan orang yang lebih tua, gitu ya. Nah, berarti ketika kita melakukan itu, maka citra diri kita menjadi apa? Emosional, jelek, menjadi jelek, gitu loh. Berarti kita tidak peduli dengan citra diri kita. Nah, kalau mau berpikir positif, kita harus peduli pada citra diri. Berarti kita jaga, kendalikan emosi kita, biar orang melihat kita ya memang kita yang seperti ini, gitu loh. Kita yang pandai mengendalikan diri, kita yang sering berpikir positif kepada orang lain, gitu. Jadi itu penting ya untuk membangun personal branding bagi seorang humas, gitu ya. Apalagi kalian akan menjadi humas nih, gitulah. Menjadi humas garda terdepan pada sebuah perusahaan karena kalian membawa image perusahaan, gitu loh. Kalau kalian tidak bisa mengendalikan diri kalian, bagaimana kalian mau membawa nama perusahaan menjadi lebih baik lagi? Gitu. Jadi sebagai seorang humas yang dikedepankan adalah sikap positif, pengendalian diri, sehingga citra diri kita sendiri dan perusahaan itu menjadi lebih baik, gitu ya. Oke. Nah, cara membangkitkan pola pikir yang positif ada 4. Yakini kalian pasti bisa, gitu ya. Karena berpikir positif itu yang tadi saya katakan harus terus-menerus, tidak bisa serta-merta itu ada dalam diri kita. Prosesnya panjang, gitu ya. Setiap ingin melakukan apapun, yakini bahwa kita bisa. Sugesti dalam diri sendiri dapat membantu mencapai proses yang kita harapkan. Bangun sugesti untuk diri sendiri. Kemudian yang kedua, bergaul rapat dengan orang-orang yang berpikir positif, percaya pada pujian orang lain. Kemudian relaksasi dengan humor yang segar. Baik, sampai di sini kalian ada yang ingin ditanyakan? Enggak, mungkin ini Bu, bukan lebih kenanya sih Bu, maksudnya kan mungkin kita berkali-kali kayak belajar tentang berpikir positif, tapi sebenarnya kenyataannya itu nggak semudah itu Bu Ya, buat betul. direalisasi. Karena gimana ya caranya, karena perasaan itu kadang lebih sulit Bu kontrolnya. Kayak saya sering nih di kuliah, oh iya kita harus positive thinking, pada kenyataannya ketika kita ada masalah kayak gimana-gimana, itu saya tetap susah merealisasikan apa yang kita pelajarin gitu Bu. Nah itu gimana Bu caranya mengontrol amarah dan emosi? Karena bukan masalah yang amarah yang meledak-ledak, kadang jadinya kita kayak mendam-mendam, kayak ngebatin sendiri, kayak ngerasa gila mama bisa depresi nih kayak gini. Oke, baik. Sebelum saya jawab, dari kalian ada yang ingin menambahkan dulu atau ingin sharing dulu dengan apa yang terjadi sama Dewi tadi? Molly? Menurut kamu gimana? Sebenarnya sih buruk ya, cuma ya itu buat dari diri saya. Kayak misalkan ada orang tua saya, saya mikirnya marahnya itu yang sakit hati saya gitu. Terus habis itu kayak habis mereka marah, kan saya diemin aja kan kalau mereka marah, kayak ya udahlah marah. Tapi saya tuh punya pikiran kayak ya elah nanti tua juga yang ngurusin juga saya gitu loh Bu. Jadi kayak ya udah biarin aja gitu Bu. Saya kalau biar memendam rasa pengen marah atau pengen ngebales omongannya tuh kayak ya udah sih ntar paling tua juga saya juga yang ngurusin gitu. Jadi saya nenangin diri saya sendiri gitu loh Bu. Oke. Jadi lebih kepada sabar. Iya. Bersabar gitu ya.
Oke, baik. Gitu aja sih. Ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, baik. Jadi memang betul ya, untuk berpikir positif itu tidak bisa langsung gitu ya. Pasti ada proses untuk kalian memahami, kemudian menolerir gitu ya, menolerir apa yang dilakukan orang, sehingga yaitu tadi kita tetap harus mengendalikan diri kita gitu. Jadi pengendalian diri erat kaitannya dengan berpikir positif sebenarnya gitu ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Kita masuk kepada kreativitas ya. Kreativitas adalah kemampuan berdasarkan data atau informasi yang tersedia dalam menemukan banyak kemungkinan jawaban. Jadi yang namanya kreatif, tadi juga udah sempet tuh tadi Dewi ngomong ya, kreatif itu kalau misalnya kita ada permasalahan, kita tahu solusi dan solusi gitu. Itu memang betul seperti itu ya. Jadi kemungkinan jawaban, banyak kemungkinan jawaban terhadap sesuatu masalah gitu. Itu namanya kreatif. Kreativitas itu jadi bukan hanya kalian bisa bikin ini, bukan gitu. Jadi jauh lebih luas lagi bahwa kita itu berpikirnya juga harus kreatif. Jadi ketika ada permasalahan apapun, kita akan menanggapinya dengan santai, nggak berat banget gitu. Karena apa? Kita punya alternatif jawaban, dan itu harus dilatih gitu. Nggak bisa kalian misalnya punya permasalahan, ya udah pokoknya pemecahannya harus begini nih, kalau nggak begini nggak bisa, harus begini. Nggak bisa, karena kan segala sesuatu itu bukan kita yang ngatur gitu loh ya. Jadi harus ada alternatif lain. Nah, orang yang berpikiran positif, karena dia kan sudah berpikir positif nih, berarti kan kreativitas di dalam pikirannya itu akan jauh lebih banyak. Misalnya, ketika ada teman yang datang bete, datang marah-marah, karena kita seorang yang positive thinking, kita pasti berpikirnya begini, oh mungkin dia ada masalah kali, gitu. Jadi kalau dia lagi begini, saya harusnya bagaimana ya? Nah, ketika saya harusnya bagaimana ya? Nah, itu adalah alternatif lain untuk kamu menghadapi si orang ini. Karena kan dalam lingkungan kerja, dunia kerja kan juga seperti itu ya. Kita menghadapi atasan kita seperti apa dan bagaimana. Kemudian kita menghadapi rekan kerja kita yang punya karakternya bertentangan dengan kita, harus seperti apa kita menyikapinya. Kan itu namanya kreatif. Ya, berpikir kreatif. Ke atasan harus seperti ini, ke teman kerja seperti ini, yang lain juga kalau ada sikap yang berbeda juga kita harus bagaimana? Karena kita seorang positive thinking, ya enak-enak aja, enjoy aja gitu ya. Kemudian jadi untuk kreativitas ya dirumuskan sebagai kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluasan, fleksibilitas tadi gitu ya, dan orisinalitas dalam berpikir serta kemampuan untuk mengelaborasi, mengembangkan, memperkaya, memperinci suatu gagasan. Jadi ide-idenya orisinil gitu. Kalau kita sudah terbiasa tadi ya berpikir kreatif tadi yang diawali dengan positive thinking tadi gitu. Kemudian kreativitas menurut Philip itu ada 3. Kreativitas merupakan kemampuan, kreativitas merupakan sikap, dan kreativitas merupakan sebuah proses gitu ya. Kemudian kreativitas adalah suatu proses upaya manusia untuk membangun dirinya dalam berbagai aspek kehidupan. Kreativitas bukanlah monopoli hak orang jenius saja. Jadi siapapun boleh, siapapun akan mampu berpikir kreatif. Kreatif untuk dirinya sendiri gitu. Misalnya sekarang kita sudah berada di bangku perkuliahan nih. Apa yang harus kita lakukan selain belajar, selain mendapatkan nilai yang baik? Apalagi yang harus kita lakukan? Gitu. Jadi pikiran-pikiran itu sebenarnya harus. Jadi berpikir kreatif itu harus dikembangkan. Nggak bisa tidak dikembangkan. Karena orang-orang yang berpikir kreatif itu biasanya ide-idenya itu nggak bisa ditahan. Gitu. Kenapa dia bisa kreatif? Kenapa orang itu bisa kreatif, Bu? Kok saya enggak? Ya karena kamu tidak mau memulai untuk berpikir positif dulu dari dalam diri kamu gitu loh. Kan kenapa dia bisa, kok saya enggak? Nah, itu aja udah berpikir negatif untuk diri sendiri. Itu bagaimana mau melahirkan pikiran-pikiran yang bersifat kreativitas. Secara mental orang kreatif itu memiliki hasrat untuk mengubah hal-hal sekeliling menjadi lebih baik, kepekaan untuk bersikap terbuka dan tanggap terhadap segala sesuatu,
minat untuk menggali lebih dalam, rasa ingin tahu untuk terus mempertanyakan ya. Kemudian kreativitas berarti keberanian untuk mengambil resiko. Benar nggak sih menurut kalian kreativitas adalah keberanian untuk mengambil resiko? Iya. Setuju? Setuju. Alasannya apa? Alasannya kayak misalnya di kerjaan kita ada kompetensi, yaitu mempersingkat suatu proses pekerjaan. Tapi kalau misalnya kita saya ngambil harusnya rulesnya A B C, saya jadi A C. Berarti kan kalau misalnya ada risiko yang kemungkinan dengan saya lokapin itu ternyata ada minusnya apa, kita harus mempertanggungjawabkan hal itu di hadapan atasan. Jadi itu resikonya, tapi ada hal positifnya kalau itu ternyata berjalan dengan lancar, itu nilai plus buat kita. Jadi pengambilan keputusan yang resiko ini sudah kita ukur nih, gitu ya. Bukannya kreativitas itu berani ngambil resiko, tapi resikonya nggak diukur, bukan. Karena sejauh kita melangkah, kita harus tahu apa yang akan kita lakukan, pertanggungjawabannya seperti apa dan bagaimana itu. Ya, jadi yang dijelaskan oleh teman kalian tadi bagian dari proses pengambilan keputusan untuk kreativitas yang beresiko, gitu ya. Kemudian ciri-ciri orang yang punya kepribadian kreatif, satu, punya kekuatan energi fisik yang memungkinkan mereka dapat bekerja berjam-jam dengan konsentrasi penuh. Kedua, pribadi kreatif, cerdas, cerdik, tapi pada saat yang sama juga naif. Ya, kemudian pribadi kreatif dapat berselang-seling antara imajinasi dan fantasi. Ini kalau ini maksudnya gimana nih? Pribadi kreatif dapat berselang-seling antara imajinatif dan fantasi, namun tetap bertumpu pada realitas. Gimana maksudnya? Vira? Mungkin dia lebih realistis ya. Jika dia kreatif tapi melihat realistis ini, dia mikir lagi gitu. Punya fantasinya banyak, tapi dikembalikan lagi realitasnya seperti apa gitu ya. Oke. Ya, jadi betul ya, seperti itu ya. Pribadi kreatif itu, wah, mimpinya banyak banget tuh. Ya, mimpinya banyak banget, tapi tetap harus melihat realitanya. Mungkin nggak sih ini kalau ini dilakukan, mungkin nggak sih ini kalau diwujudkan, realitanya seperti ini loh, gitu ya. Jadi kemampuan itu yang dimiliki oleh pribadi yang kreatif. Kemudian pribadi kreatif menunjukkan kecenderungan androgini psikologis. Kemudian pribadi kreatif memiliki sikap keterbukaan dan sensitivitas. Ya, baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dari materi yang saya sampaikan tadi? Oke, baik. Teman-teman, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, perkuliahan pada malam hari ini kita berbicara mengenai positive thinking yang berkaitan dengan kreativitas tadi, gitu ya. Jadi apabila kita terus mengembangkan pikiran-pikiran positif kita, maka daya kreativitas kita juga akan meningkat. Seperti apa yang sudah kita bahas dan dari teman-teman juga sudah menyampaikan, mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Karena seorang humas, kita harus memiliki sikap positif dan kreativitas yang tinggi. Dari saya cukup sekian perkuliahan pada malam hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.